Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lorencia dengan nomor NIM 21350258. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dan memberikan contoh tentang hardware dan software. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu yang pertama CPU atau Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Berikutnya ada monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang berikutnya ada keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Berikutnya mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam pemrosesan data atau mengedit data. Berikutnya CD-ROM. Alat tambahan atau alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan proses melalui media CD atau compact disc. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau proses melalui sistem optik. Berikutnya hard disk. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetik. Berikutnya compact disc atau CD. Compact disc adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Berikutnya floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Berikutnya scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Berikutnya printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berupa teks maupun gambar atau grafik. Berikutnya software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. Yang pertama, software system. Software sistem terbagi dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian ada program bantu atau utility. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmentar, format disket, dan masih banyak lagi. Berikutnya, ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrograman, PHP, Java, C++, dan sebagainya. Kedua, software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengelolaan kata, lembar kerja, presentasi, pengelolaan halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengelolaan kata atau word processor. Kedua, pengelola angka atau spreadsheet. Pengelola angka berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh aplikasinya Microsoft Excel, Symfony, Supercell, Lotus 123, dan Quattro Pro. Kemudian ada pengelola data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengelolaan data, baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Access, DBase, Foxbase, FoxPro, Paradox,
Clipper, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film, yang menampilkan gambar maupun audio. Contoh aplikasinya adalah Winamp, Audio Pro, Real Player, Sync, Chat Audio, dan masih banyak lagi. Kemudian ada komunikasi dan antivirus. Seperti namanya, software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasinya, Avira, Smadaf, MKV, Nonton Antivirus, Panda, dan lainnya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 6 shortcut pada MS Word. Yang pertama, ada CTRL+N, itu untuk new, berfungsi untuk membuka dokumen baru. Kemudian ada CTRL+S, itu save, berfungsi sebagai tombol shortcut untuk menyimpan file. Kemudian ada CTRL+A, itu untuk all, berfungsi untuk memblok keseluruhan teks yang ada pada layar monitor. Yang berikutnya ada CTRL+B, itu untuk bold, berfungsi untuk menebalkan teks, tetapi font harus diblok terlebih dahulu. Kemudian ada CTRL+C, itu untuk copy, berfungsi untuk mengcopy file yang ada di komputer. Yang berikutnya itu ada CTRL+V, itu untuk paste, berfungsi untuk menampilkan hasil teks yang sudah di-copy. Yang kemudian ada CTRL+P, itu untuk print, berfungsi sebagai tombol shortcut untuk menjalankan printer atau memprint dokumen. Oke. Selanjutnya, saya akan membuat satu dokumen atau makalah dengan judul Komputer dan Pengaruhnya pada Industri Pariwisata. Di sini sudah ada covernya. Saya sudah membuat makalah dengan judul Komputer dan Pengaruhnya pada Industri Pariwisata. Ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Dosen pengampu saya, Bapak Bastanta. Kemudian, saya sudah membuat logo kampusnya, yaitu Politeknik Pariwisata Negeri Medan, disusun oleh saya sendiri, Lorencia, dengan program studi manajemen perencanaan dan pemasaran pariwisata tahun 2021-2022. Lembar berikutnya, saya akan membuat bab 1, Sejarah Komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Kolosso untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Berikutnya generasi kedua dimulai ketika transitor menggantikan tabung vakum. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transitor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Selanjutnya adalah bab 2, pengenalan komputer. Yang pertama adalah definisi komputer. Komputer yang artinya menghitung.
Definisi komputer adalah alat atau mesin yang dapat diprogram untuk menerima data atau input, memprosesnya untuk menghasilkan informasi atau output, dan kemudian menyimpannya ke media penyimpanan. Yang kedua adalah pengertian secara umum. Secara umum, komputer dapat diartikan sebagai alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan komputer. Komputer adalah hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program analisis ilmiah, simulasi, dan untuk kontrol peralatan. Perlengkapan elektronik atau hardware dan program atau perangkat lunak atau software telah menjadikan sebuah komputer menjadi benda yang berguna. Sebuah komputer yang hanya memiliki perlengkapan elektronik saja atau software saja tidak akan berfungsi. Dengan ada keduanya, maka komputer dapat berfungsi menjadi alat yang berguna. Berikutnya, bab 3, pengaruh teknologi pada industri pariwisata. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Perubahan perilaku wisatawan terlihat ketika search dan share 70% sudah melalui perangkat digital. Teknologi merupakan salah satu variabel penguat manajemen strategi pariwisata seperti tertuang dalam analisis Patel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan perjalanan wisata antara lain 1. Perencanaan atau planning, online reservation. Kedua, dalam perjalanan atau on the road, mobile phone atau the best CO pilot. Hadirnya smartphone menjadi pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Saat seorang berwisata, ia bisa mendapatkan berbagai informasi hanya dengan smartphone yang dimilikinya, mulai dari tempat wisata yang ingin dikunjungi, cara menuju ke tempat tersebut, tempat makan khas suatu daerah, hingga tempat belanja oleh-oleh dapat diketahui dengan smartphone yang kita miliki. Yang ketiga adalah setelah perjalanan atau post-trip, sharing is living. Maraknya media sosial saat ini merubah pola hidup masyarakat. Saat ini, share atau posting kegiatan kita menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali saat kita sedang melakukan perjalanan wisata. Dari 3 hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa hadirnya teknologi sangat penting dan tidak dapat ditolak dalam sektor pariwisata. Menteri Pariwisata, ia selalu mengatakan, saat ini industri dunia telah bergeser ke arah industri digital, sehingga teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan. Penggunaan jaringan komputer dalam menunjang sistem informasi membawa pengaruh terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis, termasuk dalam pengelolaan bisnis pariwisata. Jasa penginapan atau akomodasi. Hotel sebagai salah satu jasa penginapan atau akomodasi juga telah mulai menerapkan teknologi dalam sistem informasi yang dimilikinya. Penggunaan teknologi sistem informasi sangat membantu operasional hotel. Penerapan teknologi sistem informasi pada hotel hendaknya mempertimbangkan kemampuan pemakai sistem teknologi sehingga teknologi sistem informasi dapat dimanfaatkan secara opsional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemakai. Diharapkan, aplikasi teknologi sistem informasi baru dapat meningkatkan kinerja individual yang akan berdampak ke kinerja perusahaan. Keberhasilan aplikasi sistem informasi baru pada suatu perusahaan, khususnya hotel, tergantung bagaimana sistem itu dijalankan. Kemudian sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaat teknologi. Kemudian, dalam makalah ini dengan judul Komputer dan Pengaruh pada Industri Pariwisata, akan menggunakan jenis huruf Times New Roman untuk seluruh makalahnya dengan size 12 dan spasi 1,5 dengan kertas A4 dengan kertas A4 potret.
kertas A4. Oke. Kemudian kita akan membuat pengaturan halaman. Kita akan menggunakan footer. Selanjutnya, saya akan membuat satu surat undangan rapat dengan menggunakan fasilitas mail merge. Yang pertama, di sini saya sudah ketikkan contoh surat rapatnya. Kemudian kita klik mailings. Kemudian klik start mail merge. Pilih step by step mail merge wizard. Akan tampil instruksi 6 langkah yang harus dilakukan untuk membuat mail merge pada bagian kanan dokumen Anda. Step berikutnya, menentukan format dokumen yang akan dibuat mail merge. Pilih letter, kemudian klik next starting document di bagian bawah. Next starting document. Kemudian, memilih dokumen yang akan dibuat mail merge. Pilih use the correct document bahwa yang akan dibuat mail merge adalah dokumen yang sedang Anda buat. Oke, berikutnya use an exciting list. Kemudian pilih browser. Kemudian pilih sumber data yang akan digunakan dalam mail merge. Contohnya file penerima yang telah Anda ketik sebelumnya. Kemudian akan tampil jendela mail merge recipients. Letakkan kursor di bagian surat yang akan Anda buat mail merge. Contoh di hari. Di sini di hari Rabu. Klik tanda panah pada insert merge field pada tab mailings. Kemudian klik OK. Kemudian klik insert merge field. Klik salah satu file sesuai dengan surat. Untuk bagian surat yang berisi file mail merge akan ditandai dengan teks. Kemudian di sini pilih write your letter. Dan di sini klik dan pilih insert merge field dengan nama berikut. Di sini akan terlihat klik preview result pada tab mailings atau tanda panah di bagian kanan dokumen Anda. Di sini akan ada tanda panah di kanan dan kirinya. Kemudian klik preview result. Oke, sudah. Kemudian klik next complete the merge. Merge field. Dia akan kelihatan dengan hari Rabu. Hasil akhir dari merge surat ini dapat dicetak dengan klik print. Telah selesai. Sekian materi yang telah saya sampaikan tentang aplikasi komputer. Saya ucapkan terima kasih.